kemudian yadain aslinya kata yadaini. Ghasaltu yadaini, dua tangan. Ghasaltu dua tangan, tapi kita belum tahu dua tangan siapa. Ada nun di sini. Ketika menjadi mudhaf, maka nun ini dihapuskan, itu menjadi ghasaltu yadai atifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pecinta bahasa Arab, selamat datang dalam kursus kita, kursus Nahwu. Kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara i'rab al-asma. Karena kemarin kita baru selesai dari pelajaran i'rabul af'al. Hari ini kita akan mempelajari i'rabu al-asma. Bagaimana cara untuk i'rab al-asma. Seperti Anda lihat di layar sini, ada beberapa judul, 9 judul kita akan mempelajari hari ini atau dalam video ini. Mari kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, taqsimul ism ila mufrad wa muthanna wa jama'. Kita udah tahu bahwa ism itu terdiri antara 3 hal. Kadang datang mufrad, kadang datang muthanna, kadang datang jama'. Apa maksud mufrad, muthanna, jama'? Maksudnya setiap kata ketika kita lihat di sini, ta'iba al-amil, ta'iba capek, al-amilu tukang, ta'iba al-amilani, ta'iba al-ummal. Nah, kalau mufrad berarti makna kata adalah satu. Jadi al-amilu adalah satu tukang, al-amilani dua tukang, kemudian al-ummal tiga tukang. Nah, kemudian kalau kita di bagian kedua, hadaral muhandis. Hadir siapa? Muhandis. Muhandis maksudnya di sini arsitek atau insinyur. Al-muhandisu itu mufrad karena maksudnya satu orang arsitek. Hadaral muhandisan. Hadir siapa? Dua muhandis. Hadaral muhandisun kalau lebih dari 3. Kemudian nadaitul ba'i'ata. Nadaitu, aku memanggil al-ba'i'ata, penjual perempuan. Nadaitul ba'i'atanin. Itu perempuan, dua perempuan. Saya memanggil dua perempuan penjual. Nadaitul ba'i'at kalau lebih dari 2 perempuan, 3 ke atas. Apa yang kita bisa lihat di sini? Kalau kita lihat di sini, kalau yang disebutkan al-mufrad seperti ini. Kadang datang mudzakkar, kadang datang muannats. Nah, kemudian kalau al-mutsanna itu yang maksudnya maknanya 2 orang. Terus terakhirnya terkadang datang dengan huruf alif dan nun atau ya dan nun. Ya dan nun. Ta'ibal amilan bisa juga kita baca a'taitu al-amilaini. A'taitu al-amilaini diganti dengan ya dan nun. Kemudian kalau di sini al-ba'i'atani juga alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian kalau kata jam' itu yang maksudnya adalah kata banyak. Yang terisi dalam kata jama' adalah 3 atau atas. Nah, kemudian perbedaan antara mufrad dan jama' itu beda gambar. Kita akan jelasin di pelajaran jama'. Nah, di sini kadang datang berubah kata jama' dari kata mufrad berubah sekali. Kadang cuma tambahan 2 huruf seperti waw dan nun. Kemudian al-ba'i'at itu tambah alif dan ta dari kata mufrad. Maka berbanding kata mutsanna dan kata mufrad, yaitu ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun, tergantung itu marfu' atau mansub atau majrur. Kemudian kalau perbedaan antara jama' dan mufrad, kadang berubah katanya, hurufnya berubah cara urutannya, atau hurufnya tetap sama tapi ditambahkan dengan waw atau nun. Kemudian kalau muannats, jama' muannats yaitu dengan alif atau ta. Secara singkat itu yang maksud dari mufrad dan mutsanna dan jama'. Maka mutsanna maknanya 2, jama' itu maknanya 3 atau ke atas. Mari kita lihat ke secara detail al-musanna. Nah, atau al-jama'. Yang pertama kita mulai dengan al-jama'. Nah, kalau al-jama' kita lihat di sini hadara ar-rijalu. Hadara ar-rijalu. Kita lihat di sini bahwa ar-rijal, al-mujiddun yang semangat atau yang berjuang, yang rajin. Al-mujiddat kalau perempuan. Ar-rijal laki-laki. Al-kutub buku. Al-qadimin pendatang. Nah, al-qadimat pendatang perempuan. At-turuq tariq jalan. Al-katibin penulis. Al-katibat penulis perempuan. Nah, ketika kita lihat setiap
satu kata di sini, ya. Kalau di sini ar-rijal atau hadara ar-rijal faza al-mujiddun, berubah. Ada di sini adalah apa? Adalah berubah. Ada perubahan di sini. Naam. Kalau ar-rijal mufradnya rajul. Jadi ar-rijal. Kalau al-mujiddun mufradnya al-mujid. Al-mujid. Naam. Kemudian al-mujiddat, ya, mujiddatun. Di sini ada perubahan di bagian pertama, yaitu kelompok pertama dari mufrad kutub, kitab, aslinya kitab. Kemudian torok, aslinya tariq. Kalau kita berbanding antara mufrad dan jama' itu adalah perubahan. Ada perubahan dengan berubah posisi huruf atau terkadang hurufnya terhapus. Itu yang disebutkan jama' at-taksir. Disebutkan jama' at-taksir. Jadi jama' at-taksir adalah perubahan yang terjadi dari mufrad ke kata jama' dengan berubah dari kata asli. Ada perubahan posisi huruf atau perubahan huruf. Sedangkan kalau di sini bagian kedua, al-mujiddun, al-qadimin, al-katibin, al-mujid. Ini al-qadim, kemudian al-katib. Perubahan yang terjadi di sini itu tidak ada perubahan yang kuat, sehingga yang huruf-huruf asli dan urutannya masih tetap sama, hanya yang tambah adalah waw dan nun. Kemudian di sini al-qadimin ya dan nun, kemudian al-katibin ya dan nun. Jadi tidak ada perubahan. Maka ini disebutkan al-jam' al-mudzakkar, jama' mudzakkar as-salim, yang selamat. Apa maksud selamat? Karena selamat dari pecahan atau perubahan huruf. Sama juga kalau mujiddah. Mujiddah berarti kata muannats, ta'nits di sini. Kemudian al-mujiddat. Al-qadim, ya, asli kan al-qadimah. Kemudian al-katibah. Jadi perubahan di sini tidak ada perubahan, sama. Jadi ditambahkan alif dan ta, mujiddat. Ini yang terhapus. Naam. Qadimat. Qadimat. Maka disebutkan di sini jama' al-muannats as-salim. Jama' al-muannats as-salim. Jadi sama, hanya ditambahkan alif dan ta. Nah, ini adalah al-jama'. Maka jama' at-taksir bagian pertama adalah yang maknanya lebih dari dua, ya, lebih dari dua, tapi perubahan yang terjadi dari mufrad ke jama' itu perubahan dengan huruf atau perubahan posisi, maka disebutkan at-taksir, pecah. Kemudian kalau jama' al-mudzakkar as-salim yang disebutkan di sini itu juga yang maksudnya jama' tiga orang ke atas, kemudian ditambahkan waw atau nun seperti al-mujiddun, atau ya atau nun, ya dan nun. Nah, kalau jama' al-muannats as-salim yang maksudnya itu tiga orang ke atas tapi dari bagian perempuan, kemudian ditambahkan dengan alif dan ta. Tambahan ini adalah alif dan ta. Ini adalah jama' al-muannats as-salim atau bagian al-jama'. Mari kita sekarang lihat al-muthanna. I'rab al-muthanna. Bagaimana cara untuk i'rab al-muthanna? Kalau kita lihat di sini, muthanna maksudnya apa? Muthanna maksudnya dua, yang maknanya dua orang atau dua sesuatu. Nah, muthanna di sini kalau kita lihat kata terakhir dari setiap kalimat, semua ada tambahan dari huruf asli dari mufrad. Al-waladan itu al-waladan aslinya al-walad. Waladain lil waladain. Asy-syajaratani yaitu asy-syajarah, aslinya syajarah, pohon. Tapi ada perubahan. Perubahan yang terjadi di sini yaitu la'ibal waladani, ini marfu' karena fa'il. Maka itu di sini alif dan nun tambahannya kalau bagian muthanna. Kalau asy-syajaratani itu juga sama. Syajarah itu berubah, tak di sini berubah jadi tak maftuhah, kemudian ditambahkan alif dan nun. Itu kalau marfu', kalau bagian marfu'. Tapi kalau bagian mansub di sini kafa'tul, aslinya al-walad, tapi ditambahkan ya dan nun. Syajarataini, ya dan nun. Kafa'tum, aku kasih hadiah kepada dua anak. Nah, itu bagian mansub, ya, bagian kalau mansub, mansub. Kemudian a'taitul kurata lil waladaini. Juga kalau majrur karena di sini ada lam, huruf jar, min, huruf jar. Maka di sini semua ada tambahan ya dan nun, tapi di sini
bil ya, bil ya. Di sini majrur mansub bil ya. Kemudian di sini syajaratani waladani marfu' bil alif. Itu muthanna. Alif di sini mengganti ad-dhammah karena harakat yang asli adalah ad-dhammah. Kalau mansub harakat yang asli fathah, berarti di sini ya dalam mansub muthanna itu mengganti al-fathah. Pengganti al-fathah. Kemudian majrur dia mengganti atau pengganti al-kasrah. Maka al-muthanna marfu' dengan alif dan mansub majrur itu dengan al-ya. Ini adalah secara singkat al-muthanna. Mari kita pindah ke yang berikutnya, yaitu i'rab jama' al-mudzakkar as-salim. I'rab jama' al-mudzakkar as-salim. Sebagai ingatan, al-mudzakkar as-salim yang selamat dari mufrad. Jadi mufrad tetap sama. Al-fallahun aslinya al-fallah. Hanya menambahkan waw dan nun, maka disebutkan as-salim yang selamat dari pecahan hurufnya. Maka rabiha beruntung. Siapa? Al-fallahun, petani. Nukrimu al-fallahin. Di sini waw dan nun. Kalau marfu' bil waw. Nukrimu memuliakan al-fallahin, petani. Ya nun mansub. Di sini mansub bil ya. Mansub bil ya. Narju kami berharap al-khaira kebaikan lil fallahin kepada petani, juga majrur bil ya. Marfu' bil waw ya, marfu' bil waw itu jama' al-mudzakkar salim marfu' bil waw. Mansub bil ya itu jama' al-mudzakkar salim mansub bil ya. Itu mengganti ad-dhammah. Waw di sini mengganti ad-dhammah. Harakat aslinya marfu' itu adalah dhammah, tapi di sini mengganti dengan al-waw. Mansub bil ya, ya jama' mudzakkar salim ketika mansub itu mansub bil ya mengganti al-fathah kalau bagian nasab. Kemudian majrur bil ya itu mengganti al-kasrah. Ini adalah jama' al-mudzakkar as-salim. Maka harakat asli yaitu dhamma atau fathah atau kasrah tidak ada, hanya ada pengganti. Maka ini adalah salah satu hal yang mengganti harakat aslinya. Sekarang kita lihat ke yang berikutnya, yaitu jama' al-muannats as-salim. Jama' al-muannats as-salim. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kata yang warna merah, semua di sini jama', semua di sini jama' muannats salim. Di sini badat, di sini fa'il. Ad-dajajat. Kemudian di sini mansub, maf'ul bih, mansub. Hajam al-tha'lab di sini ism majrur karena ada ala. Majrur sebelum ism ada datang ala. Jadi di sini sebelumnya ada ala. Badati ad-dajajatu. Badat ad-dajajat. Dajajat ayam. Jadi ayam bertelur. Fa'il marfu' ad-dajajatu. Karena di sini enggak ada pengganti maka langsung marfu' bid-dhammah. Bid-dhammah adh-dhahira yang muncul. Tidak tersembunyi. Bid-dhammah adh-dhahira. Wa huwa jam' mudzakkar, jam' muannats salim, jam' muannats salim. Kemudian maf'ul bih dhabhtu ad-dajajati. Biasanya kita tahu kalau harakat mansub adalah al-fathah, kecuali dalam jama' muannats salim itu biasanya mansub dengan al-kasrah. Mansub maf'ul mansub bil kasrah. Kasrah niyabatan an al-fathah, mengganti fathah karena harakat asli di sini al-fathah. Kenapa? Itu khusus jama' muannats as-salim. Kemudian di sini majrur bil kasrah. Bil kasrah. Tanda majrur adalah al-kasrah. Majrur itu dengan apa? Dengan ala. Majrur bi ala. Ini adalah kalau i'rab jama' muannats. Kalau ketemu jama' muannats salim yang terakhir alif dan ta, itu cara i'rabnya. Maka badat ad-dajajat fa'il marfu' bid-dhammah adh-dhahirah dengan dhammah, dengan tanda dhammah dhahirah. Dengan tanda. Terus di sini ad-dajajat. Dhabhtu, aku menyembelih ad-dajajat, ayam.
Maf'ul bih mansub wa alamat nasbi dan tanda nasb adalah al-kasrah, pengganti atau niyabatan an al-fathah. هجم الثعلب على حرف جر دجاجات اسم مجرور بعلى karena datang sebelumnya ala wa alamat jarri dan tanda majrur adalah al-kasrah wa alamat jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirih. Ini adalah i'rab jama' al-muannats as-salim. Sekarang kita lihat hal yang baru, yaitu al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Jangan takut apa maksud dari al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih dan sulit. Mudhaf itu dalam nahwu itu adalah paling mudah antara yang lain, yang lain. Naam. Tapi apa maksud dari al-mudhaf? Al-mudhaf adalah ism yang dinisbahkan ke yang setelahnya atau dikhususkan ke setelahnya. Kita akan ambil contoh seperti di sini. La'ibna fi fina'il madrasah. La'ibna kami main di fina lapangan al-madrasah, lapangan sekolah. Kalau kita hanya ambil la'ibna fi fina. La'ibna fi fina. Jadi enggak ada sekolah, enggak ada al-madrasah. Apakah bicara di sini sempurna berfaedah? Iya, bahwa kita main di lapangan. Tapi lapangan yang mana belum kita tahu mana lapangannya. Al-mudhaf ilaih itu yang menjadikan lapangannya khusus atau ditentukan apa maksud atau di mana itu lapangan. Maka fi fana'i atau fina'i al-madrasah. Fi fina'i al-madrasah. Maka kita nisbahkan fina ke sekolah. Jadi dinisbahkan, diikatkan. Fina itu bukan fina atau lapangan yang bebas, tapi lapangan sekolah. Maka itu dikhususkan lapangan apa? Lapangan sekolah. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, ghasaltu yaday at-tifl. Ghasaltu yaday at-tifl. Saya mencuci tangan, dua tangan. Dua tangan. Tapi di sini saya mencuci dua tangan. Kalau kita hanya baca sampai sini, ghasaltu yadai, maka maknanya di sini saya mencuci dua tangan. Tapi belum kita tahu tangan siapa, belum dinisbahkan, belum disandar ke siapa, tangan siapa. Ketika menambahkan at-tifl, ghasaltu yadai at-tifli, maka sekarang kita udah tahu tangan itu tangan siapa, tangan anak yang kecil. Nah, kemudian jaa muallimu al-madrasah, datang muallimu. Muallimu kalau kita ambil dari sini, datang seorang guru. Guru-guru datang, maknanya lengkap. Kita nggak perlu bicara lain. Tapi belum kita tahu gurunya itu siapa atau guru yang mana, yang dari mana. Ketika datang jaa muallimu al-madrasati, datang guru sekolah, maka itu dinisbahkan guru ini guru sekolah, bukan guru pondok, bukan guru universitas, bukan guru TK, bukan guru sekolah. Maka jaa muallimu al-madrasah. Nah, maka di sini yang disebutkan atau maksud dari al-mudhaf yaitu apa? Ism, seperti fina, ism, nusiba, disandar atau dinisbahkan atau diikatkan atau dikhususkan ya ila ismin ba'dahu, ke nama yang setelahnya. Ila ismin ba'dahu, ke nama yang setelahnya. Maka gara-gara atau dengan sebab dinisbahkan atau diikatkan dengan nama yang setelahnya, itu kata mudhaf sebelumnya jadi ma'rifah, tapi setelah menjadi mudhaf itu jadi ma'rifah. Karena sebelumnya jadi nakira, belum tahu itu lapangan siapa atau tangan siapa atau guru siapa, maka itu belum tahu. Setelah jadi mudhaf itu menjadi ma'rifah, sudah tentu siapa, fina itu lapangan mana atau tangan siapa atau guru yang mana. Itu semua karena diidhafahkan atau disandarkan. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau kata itu dengan tanwin, yaitu dua fathah atau dua dhammah atau dua kasrah, ketika menjadi mudhaf, maka ini menjadi kasrah saja.
tidak menjadi dengan fathatain. Karena kalau kita baca tanpa madrasah, la'ibtu fi fina'in. Sudah, fina'in itu merupakan bahwa ini nakirah. Belum tahu siapa lapangan mana atau fina yang mana atau fina yang lokasinya mana, belum kita tahu. Ketika diidhafahkan berarti tanwin itu dihapuskan. Ya, fi fina'in, enggak jadi fi fina'in. Enggak jadi fi fina'in. Karena fina'in itu kita tidak tahu lapangan yang mana. Tapi kalau fi fina'il madrasah kita tidak perlu membaca fina'in gitu. Atau ghasaltu yadayyan, enggak perlu kita baca tanwin. Dihapuskan at-tanwin, Nah, kemudian yadain aslinya kata yadaini. Ghasaltu yadaini, dua tangan. Ghasaltu dua tangan, tapi kita belum tahu dua tangan siapa. Ada nun di sini. Ketika menjadi mudhaf, maka nun ini dihapuskan, itu menjadi ghasaltu yadai at-tifla atau at-tifling. Ghasaltu yadai at-tifling. Nah, ghasaltu yadai at-tifling, menghapuskan an-nun itu ketika mudhaf, ya, ketika mudhaf. Naam. Atau ketika jadi muthanna atau jama'. Jadi nun kan biasanya terakhir dari muthanna atau terakhir dari jama' itu waw dan nun atau ya dan nun. Di sini muallimu, aslinya muallimun. Maka dihapuskan ketika menjadi mudhaf, Nah, maka yang pertama itu disebutkan al-mudhaf. Al-ismu al-awwal, nama yang pertama mudhaf, namanya mudhaf. Kalau al-ism yang setelahnya, al-thani yang kedua, itu disebutkan mudhaf ilaihi, disandar ilaihi ke al-mudhaf. Kemudian i'rabnya, i'rab al-mudhaf itu selalu majrur. Majrur. Ini semua majrur dengan al-kasrah, Ini adalah secara singkat al-mudhaf, ya, al-mudhaf. Sekarang ada poin yang baru, yaitu al-asma al-khamsah, nama-nama yang 5. Ada nih 5 nama pemilik i'rab yang khusus, beda sama yang lain, yaitu ab, akh, ham, fu, dhu. Ab adalah papa, akh saudara, ham mertua, fu mulut, fam, fu. Dhu sahib atau yang punya, yang dhu. Di sini kita lihat, kalau kita lihat, ambil contoh ab, yang lain semua ikut. Nah, kalau kita lihat di sini kata ab, nah di seluruh tiga contoh ini, kata ab di sini semua di mudhaf. Abu, aba, abing, mudhaf, karena setelahnya datang majrur, ism majrur. Setelahnya datang ism majrur yang diidhafah ke abu, ke aba, ke abing. Itu apa? Itu majrur. Kemudian mudhaf. Naam. Kemudian kalau kita lihat kata abu di bagian pertama atau nomor 1, ja'a abu, ini marfu'ah. Tapi di sini datang waw, abung. Ya, abung gitu. Naam. Kemudian fa'il, karena apa? Karena fa'il. Naam. Kemudian kalau kita bagian kedua, wadda'na, ja'a Abu Sa'id, datang Abu Sa'id yang namanya Abu Sa'id. Wadda'na, kami pamit dari Aba Sa'id. Aba Sa'id di sini mansub dengan alif, dengan alif. Kemudian radina an Abi Sa'id di sini ya. Di sini ya. Maka kita faham dari sini bahwa asma'ul khamsah itu abu dan ab itu abu marfu' bil waw. Harakatnya adalah waw mengganti ad-dhammah. Karena fa'il aslinya marfu' bil dhammah gitu. Tapi kalau dengan al-asma'ul khamsah itu dengan al-waw. Wadda'na aba. Aba itu marfu' mansub bil alif karena maf'ul bih. Wadda'na aba mansub bil mansub dan tanda nasab itu al-alif, tapi alif di sini mengganti al-fathah. Kemudian radina an Abi Sa'id. Abi di sini ya, berarti tandanya adalah al-ya. Majrur alamat jarri ya, majrur dengan tanda ya yang mengganti al-kasrah.
rah. Itu hanya khusus al-asma, hanya khusus al-asma al-khamsah. Kemudian sama, kalau akh, hamfudhu, itu akhung, jadi akhung, atau hamu, atau fu, atau dhu. Sama waw dengan waw. Kemudian apa? Akhi, hami, fi, dhin, radina an, akhi, hami, fi, dhin, gitu. Semua itu sama harakatnya dan i'rabnya dengan waw, marfu' dengan waw, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Maka kita tahu bahwa itu i'rabnya secara ini, ya, secara ini ketika mudhaf ini setelahnya ism. Setelahnya ism. Jadi mudhaf ke al-ism. Jadi semua itu ma'rab dengan waw, alif dan ya. Tapi kalau dengan setelah abu itu setelahnya ya, cuman apa? Ja'a abin. Abi itu maksudnya papa saya. Wadda'na abin. Radina an abin. Jadi semua saat marfu' ya, saat mansub ya, saat majrur ya juga. Itu namanya idafahkan ke ya al-mutakallim. Ya mutakallim itu ada i'rab, kita enggak akan bahas di sini, kita bahas dalam pelajaran depan-depan, karena di sini hanya cukup kita tahu bahwa ketika mudhaf kata abu atau salah satu dari saudaranya ke ism yang setelahnya, maka i'rabnya kalau marfu' dengan waw, mansub dengan ya, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya, seperti ini. Ini adalah yang namanya apa? Yang namanya al-asma al-khamsah. Kalau kita udah tahu sekarang cara i'rab al-asma, kita sekarang ada 2 poin penting juga dalam al-asma, yaitu tanda dan dalam al-asma dan dalam al-af'al, yaitu tanda muannats atau tanda kata ini bahwa perempuan. Kita ada 2 bagian, bagian af'al dan bagian asma. Kalau bagian al-af'al, kita seperti lihat di sini, la'ibat, tal'abu, labisat, talbasum. Di sini bagian pertama atau bagian atas, bagian atas fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau bagian bawah, ini yang kedua, tal'abu dan talbasu, itu fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Kapan kita kasih fi'il tanda muannats? Itu ketika lihat fa'il. Kita lihat fa'il dulu. Fa'il itu kalau fa'ilnya perempuan, berarti fi'ilnya harus perempuan. Seperti di sini, la'ibat Fatimah. Fatimah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti fi'ilnya, kata kerja harus dikasih tanda muannats. Tal'abu Fatimah. Ketika fi'il madhi dan fa'ilnya muannats, maka tanda muannats itu ditambah ta sakinah di setelah fi'il madhi. La'ibat, aslinya la'iba. Aslinya la'iba. La'iba laki-laki, tapi ketika yang misalnya la'iba Muhammad, la'iba Muhammad, tapi kalau ketika menjadi perempuan Fatimah harus seperti ini, la'ibat, tak sukun, tak mati, tambahkan tak mati. Ketika yaitu fi'il mudhari', maka ditambahkan tak, tapi tak berharakat, tal'abum, tapi di awal. Aslinya ada yal'abum, aslinya yal'abum. Kan fi'il mudhari' itu yal'abu, dia laki-laki main. Tapi ketika perempuan kan yal'abu Muhammad. Tapi ketika perempuan yang main, yaitu kan Fatimah fa'il yang melakukan, maka harus seperti ini, tal'abu Fatimah, yaitu dalam fi'il mudhari'. Dan begitu juga labisat Zainab ats-tsaub. Labisat itu memakai, Zainab ats-tsaub pakaiannya, baju. Talbasu dia sedang, Zainab itu sedang memakai ats-tsaub, pakaiannya atau baju. Ini tanda ta'nits atau tanda perempuan kalau dalam af'al. Lalu bagaimana kalau tanda perempuan dalam al-asma? Dalam al-asma. Dalam al-asma itu ada beberapa tanda seperti kita lihat di sini. Tadi al-af'al di sini tuhsinu, hazat, tuti'u, ta'tani. Tuhsinu memperbaiki atau membagusi atau pintar. Hazat dapat. Tuti'u taat. Ta'tani menjaga. Naam. Atau perhatian. Naam. Di sini kita lihat Khadijah, Laila, Asma,
Zainab. Semua itu nama perempuan. Kenapa kita disebutkan perempuan? Karena tanda yang pertama untuk perempuan adalah at-ta. At-ta al-marbuta atau at-ta al-maftuhah dalam beberapa kata yang lain. Nah, kemudian hazat Laila. At-tahiyah ini masak, jaizah ya, hadiah. Ummaha ibunya, malabisaha pakaiannya. Laila. Laila tanda di sini adalah tanda kedua, yaitu disebutkan alif at-ta'nits al-maqsurah, alif maqsurah, alif ta'nis maqsurah. Kalau di sini ta at-ta'nits, ta at-ta'nis. Kemudian yang ketiga, tanda ketiga, tuti'u asma'u. Jadi dua, alif at-ta'nis, alif dan hamzah itu alif at-ta'nis al-mamdudah, alif at-ta'nits al-mamdudah yang panjang. Alif panjang itu tanda kalau masuk salam isim setelahnya hamzah, berarti itu muannats, isim muannats. Lalu terkadang datang nama tanpa tiga huruf ini, tapi tetap muannats, yaitu seperti Zainab, seperti Zainab, seperti juga Su'ad. Itu semua nggak ada alif dan hamzah, nggak ada alif maksurah, nggak ada ta marbuta atau ta maftuhah, tidak ada. Seperti Ihsan. Ihsan juga di Arab orangnya namanya perempuan, namanya laki-laki. Nama untuk perempuan atau nama untuk laki-laki. Nah, jadi tidak ada tanda untuk muannats, tidak ada tanda untuk muannats. Terkadang datang dalam bahasa Arab seperti ini. Ini adalah tanda at-ta'nits dalam al-asma, dalam al-asma. Begitu kita sudah tahu bagaimana cara i'rab al-asma, dan sebelumnya kalau Anda belum nonton video yang sebelumnya, yaitu mengenali bagaimana cara i'rab al-af'al, saya sarankan Anda silakan kembali ke video yang sebelumnya supaya menguasai i'rab al-af'al, karena sangat penting dan terkait dengan pelajaran ini. Terima kasih atas nonton. Jangan lupa untuk kirim atau share video ini kepada teman-teman, menjadi manfaat kepada teman-teman, dan dukungan Anda sangat berarti, sangat membuat saya semangat untuk buat video kepada kalian, untuk belajar ilmu bahasa Arab dan ilmu agama. Semoga ilmu yang kita dapat di sini ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Syukran lakum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.